Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhir dari sidang peninjauan kembali kasus Vina dan Eki itu sudah terakhir di Jumat kemarin, ditutup dengan sidang dari Sudirman. Tahapan berikutnya adalah kita akan menunggu apakah dari Hakim Agung nanti akan menerima atau menolak PK yang diajukan kepada 8 orang yang telah divonis 8 tahun lalu. Beberapa poin menarik, sekarang kita sudah bisa melihat si prediksinya ini akan mengarah kemana. Kalau kita lihat dalam sidang terakhir ini kan juga ada permintaan dari kuasa hukum terpidana yang dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu adalah sidang setempat. Aku sih yakin ya, harapannya dalam pemeriksaan berkas-berkas yang akan segera dikirimkan ke Hakim Agung nanti, karena seperti kita tahu yang memutuskan perkara ini bukanlah hakim yang berada di persidangan, tetapi adalah Hakim Agung. Secara aturannya, Hakim Agung nanti ini akan rapat, akan meeting, dan membaca berkas-berkas yang sifatnya kualitatif ataupun juga kuantitatif. Ada juga mungkin rekaman video dan berbagai macam data-data pendukung, baru nanti mereka akan memutuskan apakah menerima atau menolak. Ada beberapa netizen yang bertanya, terus ngapain ada hakim gitu yang hadir di persidangan PK kalau mereka tidak berkontribusi dalam memutuskan? Menurut aku, mereka punya kontribusi karena kan mereka juga yang hadir dalam persidangan. Tetapi memang agak sedikit unik kalau yang dibahas dalam dipertimbangkan dalam putusan Hakim Agung itu hanya bagian yang sifatnya data-data yang tulisan saja. Karena kan ini ngomongin adalah keyakinan hakim ya. Novum atau alat bukti baru yang disajikan atau diajukan dari para kuasa hukum itu bukanlah hal yang baru lagi yang kita bahas selama ini, tetapi kan poinnya adalah dasar dari seorang hakim untuk memutuskan atau memvonis sebuah perkara adalah boleh dengan satu alat bukti, tapi ditambah harus dengan keyakinan hakim. Nah, kita juga tahu dalam falsafah untuk dunia hukum di Indonesia, kalau hakim itu merasa ragu-ragu dalam sebuah putusannya, lebih baik dibebaskan. Karena lebih baik kalian tahu memvonis atau memvonis orang yang tidak bersalah 1.000 orang, lebih baik mereka dibebaskan walaupun mereka bersalah, dibandingkan harus memvonis satu orang tapi yang dia tidak bersalah. Itu adalah efek kalau ada ragu-ragunya. Nah, aku sih berharap dengan persidangan setempat kemarin, di mana hakim juga datang di persidangan, mudah-mudahan rekaman ini juga sampai ke para hakim agung untuk melihat ke-9 tempat TKP yang ditunjukkan di sana. Karena dalam 9 TKP tersebut dimulai dari tempat SMA 11, di mana Aep yang melihat ada peristiwa dilempari dengan bambu dan juga batu-batu, itu kan bisa kelihatan dengan detail. Ini kok nggak masuk akal ya, jaraknya jauh sekali ngelihatnya. Terus bagaimana Aep bisa melihat sedetail itu dengan berbagai macam informasi detail, misalnya terkait dengan nomor polisi motor pelaku, kemudian belahan rambut dari pelaku, kemudian juga tensoplas dan sebagainya. Hebat banget nih mata Aep. Untuk bagian pertama itu, aku rasa Hakim Agung, masyarakat, itu sama-sama manusia, kita punya common sense, kita punya logika yang sama. Sampai hari ini, aku belum menemukan ada hal yang memberatkan dari permintaan sidang PK tersebut yang dugaannya sangat kuat. Hasil PK nanti itu akan sama seperti hasil sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan. Kita ketahui, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka dan kemudian dibatalkan oleh Hakim Eman Sulaiman, itu kan dikatakan putusannya bahwa ada poin-poinnya Peggy tidak bisa ditersangkakan lagi, dan ada indikasi bahwa kasus ini jangan dilanjutkan lagi karena memang indikasinya ini tidak ada unsur pidananya. Ini adalah dugaannya murni adalah laka lantas tunggal, teman-teman. Oke, dari kecenderungan ini kita juga udah melihat ada sejumlah pihak yang mulai kayak kebakaran jenggot, mulai kayak paniknya muncul gitu. Adalah timnya dari Ibtu Rudiana dan juga dari Marliana. Kenapa? Yang pertama adalah kayak Gugun dan juga Aris Papua yang disebut-sebut dalam persidangan oleh terpidana ataupun juga saksi bahwa mereka adalah bagian dari oknum-oknum yang melakukan tindakan
tercela, yang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka. Walaupun mereka bersalah seandainya gitu ya, ya memang sudah ada hukum tetap. Yang namanya hukum tetap atau inkrah itu adalah sebuah status yang harus kita hargai dan punya efeknya di hukum Indonesia. Tetapi apakah itu menjamin sebuah kebenaran dari sebuah peristiwa? Belum tentu. Itu adalah makna hukum tetap atau inkrah yang kita harus pahami. Gugun Gumilar diduga paling parah dan bengis dalam pemeriksaan dulu. Ini belum diketahui oleh siapapun. Karena aku cek dari jejak digital, belum ada media ataupun juga sosial media yang berhasil mewawancarai Gugun Gumilar. Ada sih, waktu ada salah satu media yang mendatangi rumahnya Gugun, tapi dia langsung kabur kan dengan motornya. Dan yang baru di interview adalah dengan Aris Papua. Aris Papua kan juga disebut oleh salah satu saksi dari kasus ini yang mengatakan dia yang melakukan A, B, J, dan D. Hal-hal yang menyedihkan tersebut. Tapi Aris Papua wawancaranya, klarifikasinya bareng sama istrinya. Istrinya pun nggak cuma sekedar menemani, tapi juga memberikan banyak statement. Misalnya bilang istrinya, iya kita sebenarnya juga pengen nuntut tuh si Aldi gitu, ngomong seperti itu katanya. Ya kita lihat nanti apakah ini indikasi dari mereka juga mulai ketakutan karena potensi kemenangan dari para terpidana sepertinya sudah di depan mata dan mereka sepertinya mau menyelamatkan diri masing-masing. Aris Papua mengatakan bahwa saya bukanlah anggota penyidik saat itu. Gugun Gumilar pun juga sama. Kayaknya dia nggak mungkin adalah anggota penyidik dalam pemeriksaan 8 tahun lalu. Tetapi menurut aku ya, walaupun mereka bukanlah penyidik dalam pemeriksaan 8 tahun lalu, itu bukan jaminan apa yang dikatakan para saksi adalah kebohongan. Secara logika aja lah, kayak Aldi gitu kan ya. Dia kan, mohon maaf, saat itu kan usianya baru berapa? 17 atau 18 tahun. Dia juga pendidikannya rendah, ekonominya juga rendah. Bagaimana dia bisa ngarang cerita, menyebutkan nama yang kalian tahu lah, Aris Papua salah satunya gitu. Itu tahu dari mana? Ini kan perlu penjelasannya, walaupun kita juga dengan azas praduga tak bersalah, kita pengen tahu bagaimana kok Aldi bisa mengetahui hal tersebut. Bahkan Aldi juga begitu berani loh, dia nyebutin di wawancara dengan Kang Deddy, bilang bahwa saya tahu kok ada orang-orang itu, karena biasanya dia sering minta jatah gitu ya, di beberapa titik di dekat kawasan tempat tinggal dia, minta jatah dugaannya adalah kayak sindikat lah ya, yang jualan pil-pil tertentu. Itu kan berani banget yang namanya Aldi tersebut. Nah, kemudian dengan saksi-saksi lainnya, ya kalau timnya dari siapa? Keluarganya Vina, kayak Marliana, kan ada video nih ya, yang cukup viral juga di TikTok, pada saat bapaknya Vina diwawancara gitu kan ya, ngomongin A, B, C, dan D yang semuanya udah kita tahu lah, informasinya nggak ada yang baru, tapi tiba-tiba ada Marliana nelpon, bilang ke bapaknya, udah Pak, bilang aja, kalau mau tanya ke kuasa hukum aja, nanti Bapak salah ngomong lagi katanya. Terus, enggak kok ngomong cuman ini aja, nggak bisa Pak, nanti salah ngomong lagi, ribet A, B, C, dan D. Nah, ini kesannya adalah, I don't know, kenapa Marliana yang menurut aku sudah punya pengalaman banyak berbicara dengan media massa, tapi sekarang kayaknya menjaga jarak banget gitu. Ya kita paham sih. Aku dulu sempat ngedenger ya waktu ada kuasa hukumnya Marliana bilang, kalau mau wawancara itu hubungin manajernya aja gitu. Aku dengar dari siapa waktu itu ya, ada yang menyeletuk seperti itu kan. Kalau mau wawancara sama Marliana, hubungi manajernya aja. Karena kan dulu awal-awal film ini viral kan banyak orang tuh pengen ngobrol, pengen wawancara Marliana. Kalau dulu kan aku pernah jadi karyawan juga ya di Trans 7 ya. Kalau di Trans 7, pada saat aku menghubungi artis atau siapapun gitu ya, kalau artis tersebut, oh ya ketemu aja langsung ngomong sama manajerku, itu artinya harus ada pembayaran yang dilakukan, deal-dealan dulu di sana. Apakah statement yang disampaikan pada saat Marliana mau diajak ngobrol tersebut, bilangnya, ngobrol deh sama manajernya Marliana dulu gitu kan ya, apakah harus ada deal-dealan dulu di sini? Ya, sah-sah aja. Kan industri ya. Marliana juga kan menghabiskan waktu, energi untuk melayani wawancara. Jadi dia wajar-wajar aja untuk mendapatkan bayaran yang seharusnya gitu. Dia juga mengatakan bahwa pada saat dia diwawancara di media,
kan dia bilang gini, ada yang bilang katanya saya dapat uang A, B, C, dan D. Cek aja di rekening saya. Di rekening saya itu isinya ya paling cuma transferan aja beberapa dari TV pada saat kami diundang untuk memberikan statement. Kalau untuk honor TV, berita itu nggak gede teman-teman ya. Mohon maaf, bukan meng-underestimate. Itu nilainya nggak gede lah, nggak yang kayak yang sampai puluhan juta, ya paling ratusan ribu sampai mungkin beberapa juta rupiah, tidak sampai sebesar itu. Karena orang Indonesia kan mikirnya kalau orang udah tampil di TV, dipikirnya udah kaya raya, padahal enggak loh. Orang-orang yang, apalagi TV berita ya, kalau kita diundang ke TV gitu, paling kan cuma mendapatkan biaya transport, yang nilainya paling cuma ratusan ribu rupiah gitu, pada umumnya gitu. Kecuali kalau memang ada konteks artis sebesarnya, ya itu beda lagi ceritanya. So, that's the point. Terus juga, kembali mengenai hasil putusan sidang PK ini, aku sih berharap dari tim Mahkamah Agung ini benar-benar nanti tidak cuma sekedar memeriksa berkas-berkasnya, karena feelingnya nggak dapet kalau cuma ngelihat kata-kata. Harusnya adalah ngelihat rekaman-rekaman dari keterangan saksi yang krusial lah, saksi peristiwa. Menurut aku yang harus dilihat oleh Mahkamah Agung kalau hanya nggak punya waktu banyak, cuma pengen 2 atau 3 video kesaksian di persidangan, aku sarankan yang pertama adalah harus dilihat keterangannya Dede. Dede menurut aku adalah yang paling krusial, tingkat krusialnya. Karena dia kan juga mencabut keterangannya di 8 tahun lalu. Yang kedua adalah kesaksian dari Liga Akbar yang dia juga mencabut keterangannya. Nggak benar bahwa jam 9 malam saya sama Vina Eki bersama-sama dan dikejar dengan motor, itu tidak benar. 2 ini menurut aku yang harus ditonton. Dan terakhir, ya rangkaian satu kesatuan dengan keterangannya Adi Musafir, kemudian Ismail dan juga Purnomo. Menurut aku 3 kategori ini yang minimal harus dilihat oleh Mahkamah Agung, para hakim di sana, agar mendapatkan feeling cerita dari kasus ini sebenarnya seperti apa. So, that's the point yang aku bahas untuk hasil akhir dari persidangan kasus Vina dan juga Eki ini. Harapannya mudah-mudahan kebenaran akan segera terbuka, teman-teman. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.